Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira Izani Maulani dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas C UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4 keterampilan. Yang pertama, keterampilan menyimak. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Kegiatan berbicara disertai dengan kegiatan menyimak, dan kegiatan menyimak didahului oleh kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara dan membaca adalah dua kegiatan yang berbeda, tapi saling berkaitan, karena orang yang berbicara dengan baik tentu karena dia banyak membaca. Kegiatan berbicara dan menulis adalah dua kegiatan yang berbeda, tapi saling berhubungan, karena orang yang berbicara biasanya melakukan kegiatan menulis, yaitu mencatat poin-poin penting yang akan ia sampaikan ketika berbicara nanti. Menyimak adalah mendengarkan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca oleh orang lain dan mempelajarinya dengan teliti. Menyimak maknanya jauh lebih dalam dari mendengar. Menyimak memiliki beberapa tahapan, dimulai dari mendengar, memperhatikan, menafsirkan, menilai, dan yang terakhir yaitu memberi respon. Menyimak tentunya memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu untuk belajar, untuk memecahkan masalah, untuk mengevaluasi, untuk mengapresiasi, dan lain sebagainya. Namun ada beberapa kendala yang dapat terjadi dalam menyimak, seperti keegoisan, takut akan perubahan, menghindari pertanyaan, dan lain-lain. Ada 8 faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan menyimak seseorang, yaitu faktor fisik, psikologis, pengalaman, sikap, motivasi, jenis kelamin, lingkungan, dan peranan dalam masyarakat. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi berbicara, seperti lafal, kelancaran berbicara, intonasi, tekanan, ritme, penggunaan kata, kenyaringan suara, sikap, gerak, dan mimik. Ada 2 situasi dalam berbicara, yaitu resmi dan tidak resmi. Resmi yaitu menggunakan kata baku, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan EYD, dan menghindari unsur kedaerahan yang biasanya digunakan dalam pidato atau rapat. Sedangkan yang tidak resmi yaitu menggunakan bahasa yang santai atau bahasa sehari-hari. Membaca adalah proses memahami makna yang terkandung dalam bahan bacaan. Tujuan membaca secara umum adalah memperoleh informasi, mencakup isi, dan memberi makna yang terkandung dalam bahan bacaan. Dengan membaca, seseorang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Membaca dikatakan sebagai suatu keterampilan karena setiap keterampilan itu erat pula berhubungan dengan proses-proses yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktek dan banyak latihan. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung.
tidak secara tatap muka dengan orang lain. Selain itu, menulis juga merupakan aktivitas komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Wujudnya berupa tulisan yang terdiri atas rangkaian huruf yang bermakna dengan semua kelengkapannya, seperti ejaan dan tanda baca. Menulis juga merupakan suatu proses penyampaian gagasan, pesan, sikap, dan pendapat kepada pembaca dengan simbol-simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati bersama oleh penulis dan pembaca. Menulis memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca, untuk menghibur, hingga untuk mengubah pandangan pembaca melalui sebuah karangan. Ragam tulisan dibagi menjadi 6, yaitu paparan, lukisan, cerita, argumen, persuasi, dan wacana petunjuk. Sekian penjelasan dari saya tentang keterampilan berbahasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.